Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, saya absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Pak. Nihil ya. Berarti ini nanti akan saya tulis hadir semua ya. Nah, kalau kabar anak-anak sendiri bagaimana? Mungkin Mas Wildan kabarnya gimana hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Ya. Kemarin sudah belajar? Sudah. Sudah. Nah, ada kesulitan nggak kemarin untuk yang materi yang kita bahas minggu lalu? Alhamdulillah enggak, Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, Ya. jadi begitu ya anak-anak. Untuk materi yang sudah kita bahas minggu lalu itu sebenarnya materinya nggak terlalu sulit. Itu membahas mengenai tentang konsep, terus kemudian membahas juga pengertian dari limitnya itu sendiri. Nah, jadi kita nanti pada pertemuan kali ini akan membahas lanjutannya. Nah, tapi saya harapkan anak-anak tetap bersemangat dalam belajar, terus kemudian anak-anak tidak bosan gitu ya dalam mempelajari matematika, karena untuk mempelajari matematika ini diperlukan kesungguhan, terus kemudian ketelatenan, lalu kemudian kerja keras, sehingga nanti anak-anak bisa dan dapat menguasai matematika ini dengan baik. Jadi begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar, dan diharapkan siswa nanti mampu mengaplikasikannya ke dalam soal ya. Ini menggunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Oke, kita akan bahas dari sekarang ya. John. Oke, yaitu sifat limit fungsi aljabar. Kalau berbicara tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar ini sebenarnya kita harus merujuk kembali kepada definisi yang telah ada, yaitu mengenai limit fungsi aljabar ini. Nah, kemudian berbicara tentang sifat-sifatnya, nanti kan pasti di dalamnya terkait dengan limit ya. Nah, terus gimana anak-anak? Berarti nanti di sini kalau misalkan ada sebuah limit, kita beri nama limit X mendekati C, kemudian di sini untuk Fx. Nah, ini akan sama dengan K. Nah, misalkan ada suatu limit. Nah, untuk X yang di sini ada tanda panah itu bacanya adalah mendekati. Ya, ini dibaca mendekati. Atau mungkin dalam literatur lain itu disebut sebagai menuju. Nah, ini sebenarnya sama saja. Jadi limit X mendekati C atau menuju C untuk Fx. Nah, itu nilainya sama dengan K. Jadi K yang berada di sini itu merupakan nilai limitnya. Jadi gitu ya. Ini untuk materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian pada limit ini terdapat beberapa sifat yang harus kita pahami. Jadi untuk yang bagian pertama, nah ini misalkan ada suatu limit di mana limit yang berada di sini adalah ada limit. Nah, limit X mendekati C. Nah, untuk misalkan di sini untuk C gitu ya. Jadi limit X mendekati C untuk C. Nah, maka nanti nilainya akan sama dengan C. Nah, jadi C yang berada di sini maksudnya adalah konstanta. Nah, tetapi kalau misalkan anak-anak kesulitan dengan menggunakan simbol C ini, anak-anak boleh mengganti dengan simbol K. Nah, ini misalkan kita ganti dengan simbol K. Nah, berarti di sini adalah limit X mendekati K ini untuk K. Nah, di mana K adalah konstanta, maka ini akan sama dengan K juga. Atau biar beda, nanti untuk bagian K itu boleh diganti dengan C. Tapi intinya sama ya.
Jadi X mendekati C untuk sebuah konstanta, maka hasilnya adalah konstantanya sendiri. Nah, kemudian ini kita akan beralih ke sifat limit yang kedua. Nah, untuk sifat limit yang kedua, misalkan di sini ada limit, limit X mendekati C untuk X. Nah, jadi untuk limit X mendekati C untuk X ini nilainya akan sama dengan C. Jadi kita tinggal mensubstitusikan X ini, kita substitusi dengan C. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Pak. Paham ya? Jadi Iya. di sini sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita akan beralih ke sifat limit yang ketiga. Nah, misalkan ini yang ketiga, ada suatu limit di mana limit yang berada di sini itu ada kaitannya dengan fungsi ya. Misalkan ada limit X mendekati C untuk K kita kalikan dengan Fx, di mana Fx itu adalah suatu fungsi. Nah, nanti nilainya di sini akan sama dengan, kita tinggal balik aja. Jadi misalkan konstanta ini tinggal kita geser ke depan sini, maka nanti akan memenuhi nilai limitnya itu adalah K kita kalikan dengan limit X mendekati C, kemudian ini untuk Fx. Nah, jadi K-nya tinggal digeserkan ke depan, nanti dikalikan dengan nilai limitnya. Nah, itu kalau misalkan dalam limitnya ini ada sebuah konstanta. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sifat limit yang keempat, yaitu adalah misalkan di sini ada suatu limit lagi yang merupakan penjumlahan dari dua buah fungsi. Nah, maka nanti cara mencarinya juga berbeda dari ketiga sifat limit yang sudah diketahui ini. Jadi misalkan ada limit X mendekati C, misalkan di sini ada fungsinya adalah Fx ditambah dengan Gx. Nah, ini bagaimana? Nah, maka dari sifat yang keempat ini kita akan memecah fungsi ini menjadi dua bagian dan nanti sama-sama dikasih limit. Maka nanti di sini dia menjadi limit X mendekati C untuk Fx, kemudian ditambah dengan limit X mendekati C untuk Gx. Nah, jadi dia nanti akan dipecah menjadi dua bagian ya, kalau misalkan bentuknya adalah penjumlahan. Nah, terus bagaimana Pak kalau bentuknya itu adalah perkalian? Nah, kalau misalkan bentuknya adalah perkalian, nah ini juga sama, nanti akan bisa kita pecah menjadi dua bagian. Ini misalkan yang nomor 5. Ini ada suatu limit di mana limitnya nanti adalah limit X mendekati C untuk Fx kita kalikan dengan Gx. Nah, ini nilainya akan sama dengan limit X mendekati C untuk Fx, kemudian kita kalikan dengan limit X mendekati C untuk Gx. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan limitnya adalah bentuknya berupa perkalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, jadi sampai sini bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya, misalkan kita di sini akan melihat sifat limit fungsi aljabar yang ke-6. Nah, misalkan di sini ada suatu limit di mana limitnya itu adalah berupa pengurangan. Nah, karena tadi yang pengurangan ini belum kita cantumkan. Ada limit X mendekati C untuk Fx. Nah, ini kita kurangi dengan Gx. Maka nanti ini juga sama seperti yang penjumlahan tadi. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Nah, di mana bagiannya di sini nanti adalah limit X mendekati C untuk Fx, kemudian akan kita kurangi dengan limit X mendekati C untuk Gx ya. Nah, ini nanti akan sama. Kemudian setelah yang bentuknya adalah pengurangan, sekarang kita akan melihat yang bentuknya adalah pembagian. Jadi menuju sifat yang ke-7. Nah, misalkan saya di sini punya suatu limit, nah di mana limitnya nanti adalah limit X mendekati C,
untuk fx dibagi dengan gx. Nah, kalau yang seperti ini gimana Pak? Nanti untuk masing-masing, jadi antara pembilang dengan penyebut, masing-masing kita kasih dengan limit, ya. Sehingga nanti di sini menjadi limit x mendekati c untuk fx, kemudian akan kita bagi dengan limit x mendekati c untuk gx. Nah, itu kalau misalkan bentuknya adalah pembagian. Nah, berikutnya adalah limit yang bentuknya ini adalah bentuk akar gitu ya. Nah, ini misalkan di sini ada limit x mendekati c. Nah, ini coba kita analisa dulu. Limit x mendekati c untuk akar pangkat n dari fx. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Nah, nanti limitnya ini akan kita masukkan ke dalam bentuk akar pangkat n ini. Sehingga dia nanti bisa dituliskan menjadi akar pangkat n dari limit x mendekati c untuk fx. Jadi dimasukkan ke dalam tanda akarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Enggak, Pak. Nah, enggak ya? Nah, kok yang lainnya diem ini? Nah, toh. Jadi kalau misalkan anak-anak nanti bingung, nah anak-anak nanti bisa bertanya ya untuk yang lainnya. Nah, dari tadi Mas Wildan aja tuh yang tanya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, saya lanjutkan lagi misalkan di sifat yang terakhir. Nah, ini yang sering kali digunakan ya. Misalkan saya di sini punya limit. Nah, di mana limitnya yang ada di sini itu adalah limit x mendekati c untuk fx ini kita pangkatkan dengan n. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya pangkat? Nah, sama, berarti nanti limitnya akan kita masukkan ke dalam kurung ini. Jadi dia nanti akan menjadi limit x mendekati c untuk fx. Nah, baru kemudian nanti akan kita pangkatkan dengan n. Dan n yang berada di sini ini adalah bilangan bulat positif ya. Nah, itu n yang berada pada akar pangkat ini maupun yang pada pangkatnya. Jadi n itu bilangan bulat positif. Dan kalau kita perhatikan lagi, jadi untuk nilai dari k dengan c yang ada di sini, nah itu harus merupakan anggota dari bilangan real. Nah, ini merupakan bilangan real yang disimbolkan dengan double L ya. Ini adalah simbol yang benar untuk bilangan real. Jadi gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Enggak, Pak. Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Ini misalkan ada contoh soal. Nah, misal diketahui di sini ada limit x mendekati 3 untuk fx itu nilainya sama dengan 5, dan limit x mendekati 3 untuk gx, nah ini sama dengan 10. Nah, misalnya kayak gitu. Terus yang ditanyakan di soal adalah tentukan. Nah, yang pertama itu adalah limit x mendekati 3 untuk fx ditambah dengan gx. Kemudian untuk soal yang kedua adalah B, limit x mendekati 3 untuk fx dikalikan dengan gx. Dan soal yang ketiga, yang terakhir ini saya buat limit x mendekati 3 ini untuk fx, kemudian kita bagi dengan gx. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, ini misalkan sekarang kita jawab ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pembahasan contoh soal tadi ya. Nah, ini misalkan yang pertama itu kan yang ditanyakan adalah limit x mendekati 3 untuk fx ditambah dengan gx. Nah, ini bagaimana? Ini kita jawab. Nah, yang ditanyakan pertama itu adalah yang berupa penjumlahan. Nah, berdasarkan sifat dari limit fungsi aljabar, jadi yang berupa penjumlahan, di sini ada limit
X mendekati 3, ini untuk fx ditambah dengan gx. Nah, ini kan nilainya itu bisa kita pecah menjadi dua bagian. Sehingga ini bisa dipecah menjadi limit X mendekati 3 untuk fx. Kemudian kita jumlahkan dengan limit X mendekati 3 untuk G. Nah, untuk Gx ini ya tadi. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan, karena yang diketahui pada saat tadi limit X mendekati 3 untuk fx ini kan sama dengan 5. Kemudian limit X mendekati 3 untuk Gx itu sama dengan 10. Jadi tinggal kita substitusikan saja, maka dia akan menjadi 5. Nah, di sini ada 5, kemudian ditambah dengan 10. Ini berarti hasil limitnya itu akan sama dengan 15. Nah, itu kalau misalkan yang bentuknya adalah penjumlahan. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas yang kedua ya. Tapi sebelum kita bahas yang kedua, ini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Pak, paham. Paham ya? Nah, kita lanjutkan di bagian yang kedua. Nah, misalkan di sini ada limit. Ya. Oke. Nah, jadi untuk bagian yang kedua ini saya akan menunjuk siswa untuk mengerjakan. Nah, ini sepertinya yang sudah siap ini Mas Wildan. Silakan untuk mengerjakan ke depan. Yuk. Nah, itu kan tandanya perkalian. Berarti nanti yang bagian itu kamu ganti dulu di soalnya, Mas. Nah, di situ. Nah, itu kamu ganti tandanya perkalian, ya. Oke. Ini dikalikan dengan limit. Lalu kemudian notasinya di situ adalah X mendekati 3, ya. Iya. Tinggal kamu substitusikan. Nah. Oke, sama dengan 50. Oke, terima kasih Mas Wildan. Nah, jadi kita bahas dulu ya. Untuk yang bagian B ini sebenarnya sudah benar, cuma nanti ini kurangnya kamu tambahi sedikit ya, ditambahi 1 seperti ini. Iya. Dan ini penulisannya sudah betul dan hasilnya sudah betul. Ada yang ditanyakan anak-anak? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, nah untuk karena waktunya ini sudah habis, jadi untuk yang nomor C itu bagian C saja itu dijadikan sebagai PR ya di rumah. Baik, Pak. Dan jangan lupa untuk minggu depan itu mempersiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Nah, bisa ya? Nah, oke, sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan sampai diberikan kelancaran dalam belajar di rumah. Amin. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.